Hai, assalamualaikum. Selamat datang di rumah Raisa. Alhamdulillah bisa share lagi ya kegiatan aku hari ini. Dan ini udah beberapa lama ya aku nggak upload video karena ya kadang-kadang itulah aku masih belum bisa konsisten, aku akui dan aku jujur ya. Emang nggak tahu, susah banget ya buat konsisten gitu. Kadang mager, kadang ada kesibukan atau lain halnya. Nah makanya aku kayaknya ini masih nyantai-nyantai aja, padahal aku sebenarnya pengen banget ya konsisten dalam bikin video kayak gini. Nah insya Allah mudah-mudahan nanti kedepannya aku bisa lebih baik lagi, amin. Nah lanjut, ini sebenarnya malam hari ya, jadi ini malam-malam aku mau cuci piring dulu karena kayaknya ini udah banyak banget dari kemarin aku nggak cuci piring karena airnya tuh kecil. Dan ini karena udah agak menumpuk sih cuci piringnya, jadi aku pakai ini airnya air sumur. Jadi di sini di rumah aku tuh aku pakai ada air sumur yang buat cadangan kayak gitu, dan aku pakai sanio. Jadi kalau aku pakai air sumur itu aku harus hidupin dulu sanionya ya. Nah kadang-kadang aku tuh ya kalau cuci piring itu aku males banget kalau airnya kecil, makanya aku suka ngundur-ngundur. Kalau air kecil kayak gitu aku jadi males buat cuci piring karena nggak enak aja gitu rasanya. Nah biasanya kalau aku di wastafel cuci piring kayak gini tuh, kalau airnya kecil aku suka cuci piring di lesehan yang di bawah ya. Cuman karena saluran air yang ada di lesen tempat biasa aku cuci piring yang di bawah itu tuh lagi mampet, dan itu udah diperbaiki sama Pak suami. Cuman nggak tahu itu kenapa kayaknya masih mampet. Jadi aku usahakan itu nggak dipakai lagi buat cuci piring karena aku takutnya nanti tambah parah ya. Nah mending aku cuci piringnya di sini aja, tapi ini aku pakainya air sumur biar lancar dan enakan aku cuci piringnya. Nah di rumah aku tuh meskipun aku cuci piringnya ini pakai air sumur, tapi air sumur yang ada di rumah aku tuh cukup bersih ya, jernih kayak gitu, dan insya Allah aman dan gak bau juga. Makanya kalau sekedar cuci piring atau bersih-bersih itu aku pakai air sumur. Cuman kalau aku buat minum aku belum berani ya, karena nggak tahu rasanya kayaknya kurang serak aja gitu. Nah sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu ya teman-teman apa kabarnya semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya, amin. Nah ini kenapa ya aku jarang banget ya upload video yang ada di dapur, karena salah satunya itu dapur aku tuh lagi lagi sakit kayaknya karena ada bocor di bagian lantai kayak gitu. Nggak tahu itu bocornya dari mana, kayaknya rembesan airnya itu keluar dari bagian bawah tempat cuci piring. Cuman aku periksa itu di bawah di bawah topnya wastafel itu nggak ada yang airnya keluar kayak gitu. Cuman ini adanya di bagian lantainya, jadi nggak tahu itu mungkin dari dalam yang paling bawah kayak gitu. Kalau kayaknya itu mau diperbaiki, itu mau dibongkar dulu. Nah tapi aku kayaknya sayang banget kalau ngebongkar kayak gitu karena ini kan juga baru ya wastafelnya, belum setahun atau 2 tahun gitu. Jadi kok rasanya sayang banget, makanya aku masih undur-undur. Nah, nanti deh kalau ada rezekinya yang lebih aku mau renov aja semuanya bagian dapur aku, karena ya menurut aku kalau nanggung-nanggung ya kerjanya, karena sekalian ngebongkar kan. Kalau ya udah deh aku sekalian aja renov dapurnya, insya Allah kalau ada rezekinya ya. Dan ini piringnya udah selesai, jadi ini aku tinggal cuci gelasnya. Nah gelas ini kebanyakan gelas kopinya Pak suami ya, dan ini tuh teman-teman bisa lihat ya, ini ada berapa gelas. Nah karena emang suami aku tuh sering minum kopi dan nggak tahu berapa hari ya sekali. Kalau orang udah sering minum kopi itu pasti kayaknya bakalan susah ya buat nggak minum, atau mungkin susah buat menghilangkan hal tersebut kayak gitu. Sama seperti suami aku, kadang-kadang sehari aja bisa sampai 5 gelas. Ukuran gelas aku kayak gini ya. Nah itu putus sambung ya, karena nanti kalau udah habis ya sambung lagi bikin kopinya. Nah makanya kayak gini terus aku.
Jadi kalau aku mau nyuci gelas kopi kayak gini tuh aku buang ampas kopinya itu ke dalam kresek dulu ya, nanti biar nggak masuk ke dalam apa ya penyaringan itu, kayaknya itu yang bikin mampet juga. Mungkin yang saluran aku di bawah itu juga sama kayak gitu ya, makanya aku udah nggak berani lagi. Jadi sekecil apapun atau sedikit apapun aku selalu buangnya sekarang itu di kantong kresek yang aku emang sengaja beli itu buat sampah. Jadi kalau buat sampah di rumah itu emang aku nyediain dan emang sengaja beli kresek itu yang ukurannya gede dan ukurannya kecil. Jadi kalau ukuran kecil ini bisa buat aku buang sampah yang aku mau cuci piring, dan kalau yang plastik gede gitu aku buat sampah-sampah yang ada di rumah kayak gitu, yang ada di tong sampah ya. Teman-teman maaf ya, jadi bunyinya ini kerasak kerusuk karena emang aku kalau cuci piring itu nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa yang estetik kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu cuman nggak bisa ya, karena ya emang udah kebiasaan sih kayak gini. Karena emang ya aku tuh orangnya nggak bisa pelan-pelan, lambat-lambat kayak gitu. Meskipun aku cuman bikin video kayak gini, tapi emang ya aslinya itu aku begini gitu ya. Aku liatin apa yang aku biasa aku lakuin. Alhamdulillah ini cuciannya udah selesai, dan ini tinggal aku beresin dan bersih-bersihin sisa-sisa kotoran cuci piringnya ini ya. Di sini ini kalau nggak dibersihin ini bisa numpuk, nanti airnya takutnya kesumbat lagi kan. Nah aku selagi ingat karena udah kejadian kayak gitu ya, aku jadi takut lagi gitu buat buang-buang. Kadang-kadang ya aku nggak sengaja gitu kan kita buang sampah atau sisa-sisa makanan yang buat kita cuci piring itu kan nggak semuanya itu kita buang ke sampah. Kadang-kadang kan ada sisa-sisa kecil atau kayak minyak gitu ya, kita nggak tahu, nggak taunya itu bisa bikin saluran air itu mampet. Nah ini aku tadi barusan ngulek cabai, dan ini tempat ulekan yang biasa aku pakai. Nah di sini itu namanya apa, batu giliang. Nah kalau di tempat lain ini namanya apa ya, ngulek ya, buat ngulek gitu ya. Nah kalau di daerah lain tuh aku biasa lihat video-video gitu kan ukurannya yang kecil ya. Kalau di daerah aku ini ukuran standar yang dipakai sama orang di sini. Nah karena aku tuh kadang-kadang kalau masak itu lebih senengnya cabenya diulek bukan di blender, karena sering juga sih aku beli yang udah jadi yang di blender gitu, kayaknya rasanya kurang. Jadi aku senengnya diulek, meskipun kadang-kadang agak merepotkan sedikit ya. Nah
lanjut, ini aku selesai cuci piring, rasanya perut aku tuh udah lapar kok. Ya lapar tapi aku lagi nggak pengen makan nasi, ya makanya akhirnya pilihan aku jatuh ke mie. Nah teman-teman pasti nggak ada yang nggak nolak ya kalau makan mie gini, apalagi ini aku bikin indomie. Nah kali ini aku bikin indominya cukup simpel aja ya, aku nggak pakai cabai karena lagi nggak pengen aja. Nggak tahu kenapa biasanya aku selalu pakai cabai, karena nggak pakai cabai itu nggak enak ya. Tapi ini kali ini malam ini tuh aku nggak pengen pakai cabai, cuman pakai telur aja, dan bawangnya ini sengaja nggak aku tumis karena aku nggak pengen banyak minyak kayak gitu, kok agak rempong ya. Ya nggak apa-apa lah ya, suka-suka aja, yang penting kita bahagia. Nah ini aku udah selesai masak mie-nya, ini aku mau tuang dulu ke mangkoknya. Dan ini tuh mie indomie tetap ya, versi aku tuh tetap indomie. Kadang-kadang anak aku suka beli macam-macam mie gitu, cuman aku kok seleranya tetap indomie, jadi susah buat beralih ke yang lainnya. Nah karena aku tipenya emang setia. Nah kadang-kadang tuh ya aku sering banget ya beli mie di satu tempat ya, di satu tempat dekat minimarket yang biasa aku kunjungi. Dan biasanya itu aku pulang dari sekolah, Raisa itu ngantar bekal. Nah pulang sekolah ngantar bekal itu aku selalu mampir di tukang mie, di tempat yang jualan mie kayak gitu. Nah di sana tuh enak banget mie-nya, indomie gitu khususnya, tapi dia pakai cabai. Tapi cabenya itu masya Allah pedes banget, tapi kan meskipun pedas kayak gitu aku suka banget gitu. Nah cuman karena nggak tahu, mungkin karena udah keseringan makan cabe, pakai cabe kayak gitu, makanya kali ini aku nggak pakai cabe dulu. Nah ini nggak tahu ya versinya gimana, ini baru kali ini aku nyobain bikin indomie itu nggak pakai cabe. Nah kalau biasanya suami aku minta bikinin itu aku pakai cabenya cabe rawit. Nah cabe rawit itu tinggal di potong-potong kecil-kecil, baru udah dimasukin ke mie-nya pas lagi dimasak ya. Nah kalau aku tuh versi indomie yang pakai cabai halus, cabai giling halus kayak gitu. Nah itu enak banget menurut aku apalagi itu dikasih kerupuk kulit, wah enak banget sesuai dengan seleraku. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya udah nemenin aku aktivitasnya malam ini, cuci piring dan bikin mie. Nah ini aku mau makan dulu ya. Oke, sekian dulu ya video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Bye. Wassalamualaikum.